Jadi untuk fraktur kemarin sudah sampai tentang ini ya, sudah sampai jenis-jenis fraktur ya. Berarti sekarang kita akan teruskan tentang proses kesembuhan tulang. Baik, saya izin share screen. Sudah masuk ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara tentang kenapa kita bicarakan tentang jenis-jenis fraktur. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan nanti rencana tindakan terapi apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Jadi, proses kesembuhan tulang itu sebenarnya ada dua. Ada proses kesembuhan primer dan ada proses kesembuhan sekunder. Nah, biasanya yang bila ada intervensi atau kita lakukan invasive surgery ya, jadi kita harus melakukan pemasangan implan dan sebagainya, itu biasanya proses kesembuhannya selalu melalui proses kesembuhan sekunder. Jadi tidak ada proses kesembuhan primer ya. Karena apa? Karena proses kesembuhan primer ini syaratnya itu cukup sulit ya. Sebenarnya memang ini yang diharapkan, tapi kalau untuk fraktur yang jenis fraktur yang multiple fraktur ataupun yang completed fraktur itu tidak pernah bisa kita melalui dengan proses kesembuhan primer. Kenapa? Karena proses kesembuhan primer ini dibutuhkan posisi yang sangat tepat, sangat sempit. Jadi jarak antara fragmen itu sangat kecil, ya. Karena apa? Jarak antar fragmen ketika kita melakukan reposisi semakin kecil, semakin jaraknya itu semakin hampir tidak ada, itu semakin hematomanya kecil karena jarak fragmen itu menentukan besar kecilnya hematoma. Kita tahu bahwa memang hematoma itu adalah salah satu fase yang harus dilalui dalam proses kesembuhan ya. Tetapi kalau hematomanya ini besar ya, nanti akan kalus yang dihasilkan juga akan besar. Nah, ini yang tidak diinginkan. Jadi karena memang jarak antar fragmen itu menentukan besar kecilnya hematom. Besar kecilnya hematom berpengaruh terhadap besar kecilnya terbentuknya kalus ya. Kalus memang dibutuhkan sama dengan hematoma ya. Tapi kalau kalus itu lebih besar, jadi itu kan pematangannya butuh waktu yang lama. Kalus itu kan sebenarnya kan tulang rawan ya, tulang muda seperti kemarin tulang anyaman. Biasanya tadi tulang. Nah, untuk menjadi tulang dewasa, ini kalau semakin besar sama dengan kita analogkan yang paling gampang, kamu goreng tempe yang tebal sama yang tipis pasti akan lebih gampang cepat matangnya yang tipis. Betul kan? Nah, kalau yang tebal itu akan lama butuh proses pematangannya. Sama dengan tulang ini ya. Jadi kalau kalusnya tebal, nanti proses kesembuhan juga akan lebih lama dan itu tidak bisa terjadi pada kesembuhan sekunder ya. Jadi memang kesembuhan primer ini biasanya hanya terjadi satu pada fraktur yang incomplete. Itu aja ya. Jadi baik yang incomplete yang jenis green stick ya atau fissure ya, itu bisa mengalami kesembuhan primer. Tapi kalau yang sudah komplit patahnya, apalagi yang multiple fracture, itu pasti proses kesembuhannya melalui proses kesembuhan sekunder ya. Nah, ini adalah beberapa saya jelaskan secara singkat ya proses kesembuhan sekunder. Nanti bisa dipelajari adik-adik kalau lebih berminat lagi untuk melakukan proses penelitian kalau berminat untuk sangat berminat pada mendalami tentang penelitian tentang tulang. Oke, jadi ada beberapa tahap kesembuhan sekunder dan antara beberapa literatur dengan literatur lain itu berbeda-beda. Ada yang kadang dibagi 4, ada yang cuma dibagi 3 ya. Jadi biasanya tahap
proliferasi dan konsolidasi ini biasanya dijadikan satu, ada yang seperti itu. Gak apa-apa, jadi tidak masalah. Yang penting yang tahu adalah gini, awalnya itu selalu terjadi fase hematom, ya. Ketika ada fraktur, pasti ini ada perdarahan, ya, ada darah, ada kerusakan yang terjadi, ya. Nah, kemudian tulang itu meresponnya dengan dia membentuk hematom. Ini adalah tumpukan dari sel-sel yang rusak, kemudian sel-sel radang di sini, ya, kemudian darah, ya, ini akan terjadi hematom. Nah, kita tahu tadi saya sudah sentil bahwa hematom ini terdiri mediator kimiawi yang menstimulir pembentukan kalus. Karena nanti ini di sini ada di daerah hematom ini nanti ada timbul faktor-faktor pertumbuhan. Kemudian sitokain. Ini juga akan terjadi di sini, ya. Itu ada fase hematom. Jadi cirinya fase hematom itu merupakan mediator kimiawi yang menstimulir pembentukan kalus. Karena pada hematom itu nanti sudah ada sitokain, ada faktor-faktor pertumbuhan yang akan membantu nanti pembentukan kalus, ya. Nah, ini adalah hematom, ya, cirinya itu. Saya akan menyebutkan ciri-cirinya saja. Jadi ketika nanti pada waktu ujian akan bisa terjawab bila ada pertanyaan tentang apa khasnya pada fase-fase proses kesembuhan tulang, ya. Kemudian fase proliferatif. Nah, setelah hematom, ini ada fase proliferatif, ya. Apa itu fase proliferatif? Di sini terjadi proliferasi sel-sel mesenkim dari endosteum dan periosteum. Kita tahu kemarin bahwa tulang ini dilapisi oleh endosteum dan periosteum. Dan sudah saya sampaikan bahwa endosteum dan periosteum ini adalah tempat tumbuhnya sel tulang muda, ya. Jadi preosteoblast itu ada di periosteum dan jadi kerusakan harus seminimal mungkin. Nah, di situ kalau ada kerusakan, nah itu tadi terjadilah proliferasi sel-sel mesenkim tadi, ya, ini sel-sel mesenkim preosteoblast, ya, dari endosteum dan periosteum. Nah, ini, ya, dia berdiferensi menjadi, nah nanti dari sel-sel mesenkim ini, dari sel-sel proliferatif sudah muncul sel mesenkim dan dia berdiferensiasi. Jadi sel-sel mesenkim yang dihasilkan oleh endosteum dan periosteum itu berdiferensi menjadi 3 sel. Nah, ini yang nanti akan menentukan kualitas kalus yang terjadi, ya. Ada fibroblast, ada osteoblast, dan ada kondroblast. Selalu yang kita harapkan adalah bahwa kalus itu lebih didominasi oleh osteoblast, ya. Kalau fibroblast nanti kalau misalnya tadi sel-sel mesenkim ini lebih banyak berdiferensi ke arah fibroblast, ini biasanya kalusnya akan banyak terjadi jaringan ikat nantinya. Nah, kalau kalus ini banyak terjadi jaringan ikat, lebih didominasi oleh jaringan ikat, nanti kalusnya ini bentuknya kayak karet penghapus. Jadi keras tapi kenyal. Bukan keras. Jadi dia bentuk, ya, tapi ada kalusnya, tapi kalusnya itu tidak kuat. Ya, jadi dia bentuknya kenyal seperti karet penghapus gitu. Jadi nanti pun akhirnya tidak bisa nanti, atau bisa fibroblast ini bisa nanti menjadi sembuh, tapi itu akan lama atau nanti disebut dengan delayed union, ya. Nah, yang diharapkan ini bila sel-sel mesenkim ini berdiferensi menjadi osteoblast. Kalau pada waktu fase proliferatif ini kalus yang terbentuk itu sudah berdiferensi menjadi osteoblast, ini akan lebih cepat. Biasanya akan menjadi osteoblast ini akan menjadi tulang-tulang muda, ya, lebih ke arah misalnya tulang-tulang spons, ya. Kemudian dia akan mengalami konsolidasi, nanti akan terjadi pengerasan pada tulang tersebut, dia akan lebih cepat sembuhnya, ya. Jadi diharapkan dengan osteoblast itu nanti akan menjadi tulang-tulang muda, ya. Kemudian kalau kondroblast ini kan jaringan tulang rawan, ya, awal dari tulang rawan. Nah, kalau kalus ini lebih banyak terdiri dari tulang rawan, sama tadi. Kalau fibroblast ini bisa menjadi delayed union, tapi dia lebih biasanya
mengarah ke mungkin ke non-union, ya, lebih ke arah. Nah, kalau kondroblas ini dia bisa sembuh sama dengan osteoblas, tapi membutuhkan waktu yang lama. Ini biasanya akan terjadi di delayed union kalau kalusnya banyak terdiri dari kondroblas, ya. Nah, di fase proliferatif ini yang menjadi ciri khasnya adalah bahwa pada fase proliferatif ini sudah mulai munculnya pembuluh darah baru. Ini khas pada fase proliferatif. Jadi nanti kalau ada soal, jadi bisa jawab ya. Jadi kapan mulainya, pada fase apa mulai terjadinya angiogenesis atau terbentuknya vaskularisasi, itu adalah pada fase proliferatif ya, itu ciri khas dari fase proliferatif. Nah, ini tadi setelah bereferensi tadi ada kondroblas, fibroblas, kemudian ada osteoblas. Nah, tadi ini kalau sudah masuk fase pembentukan kalus, nah ini tadi fibroblas menjadi jaringan ikat, kemudian kondroblas menjadi kartilago, dan osteoblas menjadi tulang imatur. Yang sudah saya katakan tadi bahwa yang diharapkan pada pembentukan kalus ini lebih didominasi oleh tulang imatur, meskipun semua kalus itu selalu terdiri dari ini tiga jaringan ini, cuman tergantung dari nanti komposisinya yang paling banyak mana, dan itu yang menentukan kualitas kalusnya, ya. Nah, tadi saya katakan di fase konsolidasi. Nah, biasanya fase konsolidasi ini jadikan satu dengan fase pembentukan kalus tadi. Biasanya ada literatur itu yang membuat seperti itu. Nah, ini kalus yang terbentuk. Kalus yang terbentuk ini tadi banyak osteoblas, fibroblas, kondroblas ya. Nah, kalau terjadi banyak tulang muda, nah ini tulang muda, trabekula ya. Kalau ini adalah kondroblas, seperti ini banyak kondroblas. Nah, kalau seperti ini, nah ini yang disebut ini kan daerah sambungan tulang. Nah, ini kalusnya. Ya, kita ibaratkan ini ada kalusnya, ini adalah tulang yang patah ini ya, area patahannya ya. Dan ini timbulnya kalus di sini. Nah, ini yang disebut dengan tulang-tulang muda. Ini yang disebut dengan tulang-tulang muda ya. Kelihatan ya kursor saya ya. Ini tulang-tulang muda. Nah, ini adalah kondroblas. Ya, ini adalah kondroblas. Kalau jaringan ikat tuh biasanya selirit-selirit gitu. Itu seperti ini. Nah, ini kecil. Nah, ini yang diharapkan adalah ini. Banyak tulang-tulang muda seperti ini. Hampir. Kondroblasnya hanya sepertiganya saja. Banyak didominasi oleh tulang-tulang muda. Nah, ini adalah kalus yang bagus ya. Nah, ini kalau radiologi dari tulang yang bagus yang sudah mengalami, dan ciri dari fase konsolidasi ini adalah mulainya terdepositnya kalsium di situ, sehingga kalus yang terbentuk tadi sudah mulai keras ya. Kalau yang bagus tadi, maka kalau terjadi dari tulang-tulang muda itu sudah menghasilkan, karena sudah banyak, kemarin kita tahu osteoblas itu fungsinya adalah menghasilkan osteofit ya, osteoid ya. Nah, itu makanya kalau tulang yang terdiri dari osteoblas ini sudah osteoidnya sudah banyak dan kalsium mulai terdeposit. Nah, secara radiologi akan kelihatan radiopak. Jadi kalau pada tikus atau pada anjing umur 6 minggu, maksudnya 6 minggu, bukan umur ya, 6 minggu setelah operasi atau 1 bulan operasi, 2 bulan operasi ya, 6 sampai 8 minggu, itu kalusnya harusnya sudah terbentuk radiopak seperti ini. Ya, biasanya di fase konsolidasi ini ada yang sudah mulai, kalau 8 minggu itu biasanya kalau anjing itu juga sudah tidak tampak ini adanya garis patahan tulang. Nah, itu disebut dengan fase konsolidasi yang sudah sempurna ya. Nah, kalau fase konsolidasi sudah sempurna, jadi fase konsolidasi itu dicirikan dengan terdepositnya kalsium di situ, sehingga sehingga kalus tampak lebih radiopak ya. Nah, ini adalah fase remodeling. Fase remodeling ini fasenya kalau tadi sampai 2 bulan, kalau fase remodeling ini bisa bertahun-tahun. Nah, dia itu tadi
dia mulai mengikis kalus yang tadi bentuknya seperti ini nggak sempurna. Nah ini dengan pada fase remodeling ini akan dikikis oleh osteoklas sehingga nanti tulangnya itu akan smooth lagi seperti awal bentuknya. Itulah yang terjadi pada fase remodeling. Kemudian pada fase remodeling ini juga dicirikan sudah terbentuknya medula tulang. Jadi medula tulang ini sudah ada lagi. Kemudian kemarin misalnya kalau pada waktu patah tulang medulanya sudah rusak, nah ini sudah terbentuk lagi. Kemudian kalau pada tulang kompak sudah terbentuk kanal aversi, ada di situ saraf, ada terbentuknya pembuluh darah baru di situ. Nah, itu adalah fase remodeling. Tapi itu butuh waktu yang lama. Tidak. Kapan terjadinya fase remodeling? Sekitar 3 bulan. Tidak. Itu bisa lebih. Remodeling itu bisa 3 sampai tahunan. Ya. Tapi memang memasuki 3 bulan itu sudah masuk fase remodeling harusnya. Ya, jadi kalusnya sudah mulai tipis, tidak yang bendol kayak gitu. Nah ini secara istilah tidak ada ini namanya jaringan ikat. Nah ini disebut dengan jaringan ikat. Ya, jaringan ikat. Kemudian ini adalah woven bone. Nah ini mudah itu ya. Nah ini juga apa namanya tulang-tulang trabekula. Nah, ini juga sudah mulai tua. Nah ini kalau sayangnya ini masih tidak smooth. Maksudnya ini masih ada rongga-rongga kosong yang dengan ikat. Nah ini juga jaringan ikat. Ini juga ini kalus ya, tapi dia tidak bisa menyambung sempurna ya. Nah yang menyambung sempurna itu seperti ini. Ini trabekulanya, ini di daerah patah sudah terbentuk. Ini adalah apa namanya penyambungan daerah penyambungan ya. Jadi kemudian ini sudah ada woven bone. Nah ini adalah yang bagus. Ya, ini juga bagus, sudah full ya, osteoidnya sudah terbentuk ya. Tulang-tulang mudanya juga sudah mulai banyak ya. Ini adalah untuk fraktur. Sebelum kita masuk ke luxatio, apakah ada pertanyaan? Tapi masih ada ditambahkan lagi sih nanti ini. Harusnya kemarin itu sampai topik kemarin. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke selanjutnya. Nah ini. Jadi ini kita lanjut. Tadi kalau sudah kita bicarakan faktor-faktor kesembuhan, nah kita akan bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan patah tulang. Nah, ini kita harus paham. Sehingga kita nanti ketika kalau kita melakukan proses operasi implan itu kita tahu nanti oh kalau umur segini apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus kita terapi bentuknya bagaimana. Nah, itu ya. Seperti sudah saya sampaikan kemarin. Nah, umur ini juga berpengaruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan tulang. Semakin muda proses kesembuhannya lebih cepat karena untuk pembentukan osteoblas ini masih kalau wanita masih ada estrogen yang berpengaruh ya. Kalau laki-laki sih tidak banyak berpengaruh ya. Tapi kalau hewan muda ini kan memang gizinya masih bagus, proses regenerasi tulangnya juga sel-sel tulangnya juga masih bagus sehingga sangat berpengaruh ya. Kondisi kesehatan itu sama. Jadi kondisi kesehatan itu berkaitan dengan sistem metabolismenya, berkaitan dengan gizinya ya itu. Kemudian sifat fraktur. Jadi frakturnya ini komplit atau inkomplit gitu kan. Kemudian tempat kejadian ini ya tadi kalau kemarin saya katakan yang paling jelek adalah tempat kejadiannya di mana? Itu di kondilus ya, misalnya di kondilus ini proses kesembuhannya yang paling sulit. Kemudian misalnya yang kesembuhannya paling cepat itu di daerah metafisis. Nah, seperti itu. Kemudian proses kesembuhan di tulang mandibula juga akan lebih cepat dibanding apa namanya yang lain. Nah, itu ya. Jadi
Jadi itu ya, jadi sudah jelas ya tentang kejadiannya ya. Kemudian infeksi. Nah, kenapa infeksi ini berpengaruh terhadap proses kesembuhan? Kita tahu bahwa infeksi ini adalah menyebabkan suasana pada daerah tulang yang mengalami fraktur ini adalah bersifat asam. Ya, bersifat asam. Apa pengaruhnya terhadap proses kesembuhan? Kemarin kita tahu bahwa agar kalsium itu bisa terdeposit pada osteoid yang terbentuk, itu jika kondisinya adalah basah. Nah, kalau infeksi ini akan mengganggu suasana basah di daerah situ, sehingga suasana pada daerah penyambungan tulang, ya daerah penyambungan tadi tulang yang fraktur tadi itu asam. Nah, kalau asam sehingga kalsium tidak dapat terdeposit dengan baik, sehingga ini lebih banyak pengaruhnya pada fase konsolidasi. Sehingga kalsium yang terbentuk maksudnya tidak keras ya, karena kalsium dihalangi untuk bisa terdeposit di situ. Nah, ini jenis fraktur ya tadi. Jenis frakturnya apakah jenis fraktur yang multiple fraktur atau yang komplit atau incomplete. Nah, itu adalah yang berpengaruh ya. Kemudian kriteria yang mengalami kesembuhan ada dua, ada secara klinis, ada radiologi. Kalau secara klinis itu kita lihat berdasarkan pengamatan kita lihat bahwa biasanya kakinya sudah bisa digunakan dua-duanya. Jadi kemudian tidak ada yang diangkat ya, atau tidak ada pincang. Nah, itu proses kesembuhan klinis yang dikatakan sempurna. Nah, kalau radiologi tadi kalusnya sudah radiopak, kemudian tidak ada gambaran garisan tidak ada gambaran garis patahan tulang ya. Jadi ini gambaran radiografi kalau sembuh. Nah, ini yang jelek. Ini kalusnya tidak radiopak, satu. Kalusnya sangat tipis. Kemudian ini umur 6 minggu ya. 6 minggu itu 2 minggu. Sorry, umur 2 minggu. Lihat kalau 2 minggu kalus ini belum terbentuk dengan sempurna ya. Kemudian masih ada gambaran garis patahan tulang. Nah, ini yang sebutkan. Kelihatan ya. Ini adalah garis patahan tulang di sini ya. Garis patahan tulang masih kelihatan ya. Jadi ini masih 2 minggu. Nah, kalau 6 minggu proses kesembuhannya bagus adalah seperti ini. Ya, kalusnya sudah terbentuk, radiopak, dan ini sudah tidak kelihatan lagi garis patahan tulangnya. Paham ya sampai di sini ya? Ya, jadi tidak ada garis patahan tulang lagi. Nah, ini yang dikatakan sudah sembuh sempurna. Nah, diagnosa patah tulang itu berdasarkan anamnesa ya. Jadi biasanya kalau kita tanya, kenapa Bu kakinya pincang habis jatuh, nah ini perlu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya dengan inspeksi ya, kita amati apakah memang ada pincang, apakah ada kakinya diangkat misalnya seperti itu, atau dia tidak mau jalan sama sekali. Nah, itu harus kita amati ya. Ini dari pengamatan pergerakan, misalnya pun dia bisa jalan. Nah, kadang itu ada palsu, jadi ada tiba-tiba ada slip itu kakinya diangkat sedikit, itu ada. Nah, seperti itu juga harus kita dalami ya. Kemudian pengukuran. Nah, ini kita ukur yang pincang dengan yang tidak pincang, apakah ada perbedaan panjangnya. Nah, itu nanti kita ukur biasanya. Kemudian palpasi. Palpasi ini kita pegang ada rasa sakit atau tidak yang dikeluhkan oleh pemilik, misalnya kaki kirinya kok ada bengkak, misalnya begitu, atau pincang. Itu kita bisa palpasi kalau ada patah itu biasanya ada krepitasi. Bisa krek-krek itu bisa akan terasa kalau kita palpasi ya. Nah, diagnosa yang pasti itu adalah dengan X-ray ya. Dengan X-ray ini akan memperjelas apakah frakturnya bentuknya bagaimana, letaknya di mana, kejadiannya di mana. Nah, ini akhirnya kita akan bisa menentukan terapi patah tulang. Jadi, yang tadi terapi patah tulang itu tahap-tahapnya adalah rekognisi ya, diagnosa yang tepat, kita melakukan tadi diagnosa yang tepat. Kemudian kita melakukan reduksi. Jadi setelah kita tahu diagnosa yang tepat, ini mau kita apakan tulang ini, medullary pin kah, ataukah dipasang plat, atau pasangkan skru. Nah, itu nanti
berdasarkan diagnosanya ini ya. Jadi mereposisi fragmen-fragmen tulang. Nah, kemudian yang ketiga adalah retensi ya. Retensi ini harus kita batasi dulu gerakannya. Jadi setelah kita reposisi, kita reduksi, itu harus kita retensikan dalam waktu 1-2 minggu dulu ya. Nggak perlu lama-lama, tapi kalau sudah 1-2 minggu itu sudah dibatasi, nah mulailah tahap keempat, yaitu rehabilitasi. Ini penting. Kenapa rehabilitasi ini penting ya? Rehabilitasi harus segera, maksudnya jangan ditunda-tunda, jangan jadi rehabilitasi ini harus segera dilakukan karena kita tahu 1-2 minggu proses apa namanya kesembuhan luka untuk soft tisunya itu sudah selesai, sehingga kita tidak perlu takut untuk adanya rasa sakit pada muskulusnya. Nah, untuk kebutuhan tulangnya itu harus kita rehabilitasi. Kenapa? Satu, fungsi rehabilitasi itu adalah untuk merangsang pertumbuhan dari pembentukan vaskularisasi. Ya. Dengan rehabilitasi itu akan merangsang pembentukan angiogenesis sehingga proses kesembuhan itu akan lebih cepat. Ya. Kemudian yang kedua adalah menguatkan otot. Nah, itu tadi. Tulang, kalau tadi, kalau pemiliknya bilang, saya takut dok, saya takut. Akhirnya diistirahatkan sampai 4 minggu misalnya. Atau sampai 2 bulan. Tulangnya mungkin sembuh, tapi dia tetap nggak bisa jalan. Kenapa? Jadi atrofi. Ya, itu. Jadi makanya rehabilitasi angiogenesisnya juga akan terganggu karena tadi tidak dibuat gerak sehingga tulangnya mungkin sembuhnya juga tidak sempurna ya. Jadi fungsi dari rehabilitasi ini adalah mengembalikan tulang yang patah seperti keadaan semula. Yaitu tadi dia akan merangsang angiogenesis, keduanya adalah dengan memperkuat otot ya. Otot ini sangat mendukung untuk kekuatan tulang juga ya. Kemudian ketiga, rehabilitasi ini juga akan merangsang pertumbuhan dari osteoblast. Pastinya ketika dia ada gerakan itu akan terjadi dari pembuluh darah terbentuk ya, pembuluh darah terbentuk ini juga akan merangsang terbentuknya aktivitas dari osteoblast. Nah, ini ada komplikasi patah tulang. Komplikasi patah tulang itu bisa terjadi infeksi, ya kan? Mungkin dari operasinya atau tadi memang waktunya lama sehingga banyak kemungkinan terjadi infeksi, ya. Kemudian tadi sudah saya katakan delayed union ini dia sembuh tapi butuh waktu yang lama karena kalusnya biasanya banyak yang terdiri dari tadi kondroblas ya. Biasanya ini karena itu tadi delayed union 1 mungkin tidak diretensi secara bagus, jadi dia banyak gerak ya. Kedua mungkin tidak direhabilitasi dengan bagus sehingga akan terjadi delayed union. Nah, non union ini malah tidak sembuh. Ya, ini mungkin karena ada pengaruhnya juga dari jenis frakturnya mungkin complicated ya. Kemudian mungkin pemasangan implannya tidak sempurna sehingga halusnya banyak didominasi oleh tadi jaringan ikat ya. Nah, ini tadi avascular necrosis, ya itu tadi karena tidak ada pembuluh darah yang terbentuk di situ. Biasanya tadi banyak gerakan, maksudnya tidak diretensi dulu, atau tadi proses penyambungannya juga tidak bagus. Kemudian bisa jadi juga pemendekan. Pemendekan ini biasanya ya tadi karena kayak kemarin tuh yang bentuk tulang yang bentuk patahannya oblik itu dipotong akhirnya. Nah, pemotongan tulang ini sembuh, tapi dia pincang karena adanya pemendekan tadi. Ya. Kemudian akibat ikutan fraktur, ini bisa terjadi kekakuan sendi, karena juga kekakuan sendi ini biasanya juga karena tidak direhab, ya. Kemudian kerusakan pada kulit, pembuluh darah, saraf, tendon, dan organ-organ dalam yang lain. Kemungkinan ini ada ikutan dari fraktur karena mungkin jatuhnya atau tertabraknya itu sangat parah. Jadi hanya ikutan, bukan karena komplikasi dari frakturnya sendiri. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke luxatio? Semoga dalam waktu 20 menit selesai untuk luxatio dan
nanti hip dysplasia. Jadi akan saya jelaskan secara ringkas apa perbedaan antara luxatio dan hip dysplasia. Ya, itu penting karena nanti kalau kalian nanti mendiagnosa kalau salah, karena apa? Terapi antara luxatio dengan hip dysplasia sangat berbeda. Sehingga kita jangan sampai salah, kita mendiagnosanya apakah itu luxatio atau hip dysplasia, ya. Luxatio persediaan panggul itu adalah suatu keadaan di mana rawan sendi tulang tidak menyentuh rawan sendi pasangannya. Jadi terjadi pemisahan. Jadi dia ini. Nah, tapi penyebabnya luxatio ini biasanya karena adanya trauma. Berbeda nanti kalau hip dysplasia akan saya jelaskan bahwa di hip dysplasia itu biasanya karena genetik. Ya, nanti apa perbedaannya? Karena genetik itu anatominya yang memang tidak benar. Tapi kalau untuk luxatio, anatominya sudah benar, bagus, normal. Tapi karena adanya trauma, misalnya ada jatuh, benturan, terpleset, sehingga terjadinya lepas dia dari rawan sendi sambungannya. Itu biasanya etiologi dari luxatio. Nah, ini kalau kita pengenalan dari, saya kenapa mengambil coxofemoral, persendian ini, coxofemoral, jadi antara acetabulum dan femoralis, karena itu tadi kita biasanya disalahkan dengan hip dysplasia, dan ini memang luxatio paling sering pada anjing maupun pada kucing, ya. Kalau misalnya persendian scapulohumero itu bisa juga ada luxatio juga banyak, tapi dia tidak banyak disalahkan dengan hip dysplasia, ya. Bukan dysplasia, hip dysplasia itu hanya ada di sini. Makanya saya hanya ambil satu biar kalian tidak salah diagnosa nantinya, ya. Nah, ini adalah acetabulum yang normal. Bentuknya adalah seperti bulan sabit, ya. Jadi bulan sabit, kemudian caput femoralisnya adalah cekung. Nah, cekung segini. Sehingga dia bisa masuk sempurna pada acetabulumnya. Nah, ini adalah ini adalah lekuk pada femoral. Ini juga akan berpengaruh terhadap nanti pada fungsi dari bentuk dari caput femoralisnya ini. Nah, nanti kalau hip dysplasia biasanya ini akan tidak berbentuk U seperti ini, tidak sempurna. Kemudian caput femoralisnya juga tidak berbentuk cekung atau acetabulumnya tidak berbentuk seperti bulan sabit. Nah, ini adalah pelvis. Nah, ini adalah gambaran artikulasio pada coxofemoral yang normal. Nah, untuk luxatio sendiri itu ada 4 tipe, ya. Ada luxatio anterior, luxatio caudal atau posterior, luxatio dorsal, dan luxatio intrapelvis. Dan secara prognosa yang paling jelek adalah luxatio intrapelvis, karena caputnya itu di antara pelvisnya tadi. Jadi kalau kita balik ke sini, nah ini caputnya itu bergeser ke tengah sini. Ini adalah intrapelvis. Saya belum pernah menemukan karena memang ini memang jarang dan memang prognosanya paling jelek, ya. Oke, kita bicarakan luxatio anterior. Luxatio anterior itu dia biasanya caput femoralisnya itu ke arah ilium, ya, ke arah ilium. Jadi, nah ini tadi lateral ke arah ilium, jadi ke arah kranial. Ya, ini arahkan kepala. Nah, ini dia lepas caput femoralisnya itu ke arah ilium. Ini kan ilium, ini ischiadicum, ya kan? Nah, dia itu ke arah sini, ke ilium sini. Nah, ini adalah ciri khas dari luxatio kranial, ya. Nah, luxatio kranial ini sebenarnya paling gampang dan memang paling sering terjadi, ya. Nah, ini tinggal ditarik, dimasukkan lagi, tek, gitu, ya. Nah, biasanya terjadi peningkatan tuberositas dari trokea. Trokeanya ini akan terjadi peningkatan tuberositas dari trokeal sini, karena kan dia lepas dari acetabulumnya, sehingga dia lebih naik. Jadi kalau biasanya dilihat itu ada penonjolan pada trochanter mayornya. Itu ketika terjadi luxatio kranial, ya. Nah, ini adalah luxatio caudal. Luxatio caudal itu berarti dia di belakang. Jadi dia di arah ischiadicum, ya. Kerusakannya terjadi dalam musculus quadratus femoralis
juga nervus ischiadicus. Ya, makanya ini dia yang rusak adalah daerah belakang, daerah ischiadicum. Ya, caput femoralis terletak di sebelah lateral dan caudal acetabulum corpus istium. Tadi sudah katakan tadi dia di daerah ischiadicum. Ini ciri khas dari luxatio caudal. Nah, ini adalah caudal. Dia di arah belakang. Kalau tadi kranial dia di sini, kalau ini adalah caudal atau namanya posterior. Ya. Nah, kalau ini adalah luxatio dorsal. Luxatio dorsal itu sebenarnya hampir mirip gejalanya dengan luxatio kranial. Ya, kalau kranial tadi itu caputnya dia sampai di ilium. Nah, tapi kalau dorsal dia hanya di atasnya acetabulum saja. Itu ciri khas dari luxatio dorsal. Ya, kerusakannya pada musculus gluteus. Ya, nah tadi caput femoralis terletak pada di atas acetabulum. Nah, ini seperti ini. Sama-sama terjadi peninggian trochanter, ya. Trochanter mayornya ini terjadi peninggian, ya. Tuberitasnya ini akan mengalami tinggian. Tapi kalau tadi yang caudal karena dia itu ke belakang ke sini, dia terdepres biasanya, ya. Jadi kalau mau disingkat, ini kerusakan akibatnya ini ya. Jadi kalau mau disingkat, itu nanti akan bisa tergambar dari kalau kita melihat luxatio membedakannya adalah dari 3 hal. Nah, ini diagnosanya. Kalau diagnosa pasti kalau tulang kita inspeksi, kita melakukan pengamatan, biasanya kakinya diangkat ya, bisa ditepuk ke dalam. Ini biasanya kalau diangkat seperti ini nih anterior yang kranial karena dia ke depan. Ya. Biasanya diangkat seperti ini adalah luxatio kranial atau dorsal. Itu biasanya diangkat. Kalau masih diletakkan dia dikatakan tapi diseret kaki jalannya, itu biasanya luxatio caudal atau luxatio intrapelvis. Nah, kemudian kita bisa mendiagnosanya dengan juga cara palpasi. Biasanya kalau dipalpasi, ini ada antara acetabulum, kalau kita masukkan jari kita, itu ada rongga. Dan jari kita bisa masuk. Yaitu tadi karena acetabulumnya tidak terisi oleh caput femoralis atau hip femoral. Ya. Kemudian kita bisa membandingkan panjang kaki, ya baik horizontal maupun vertikal. Nah ini adalah horizontal. Nah ini adalah vertikal, ya. Kita bisa mendiagnosa apakah itu nanti sebelum difoto, itu apakah nanti ini luxatio kranial, caudal, dorsal itu dari pemeriksaan ini. Jadi kalau yang horizontal, kita tarik kaki belakang itu ke belakang semua, gitu. Kalau yang mengalami pincang itu lebih pendek, berarti dia luxatio apa? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi kalau tarik ke belakang sini, gitu, kaki yang mengalami kepincangan, ya, yang atau diangkat atau yang diseret, itu lebih pendek. Itu luxatio kranial atau luxatio caudal atau dorsal? Ada yang bisa jawab? Dorsal, kranial dorsal. Nah, good. Bisa. Jadi pinter, bisa bayangkan. Jadi kranial, karena tadi dari kranial berarti kalau ditarik dia mesti pasti lebih pendek. Kalau dorsal tidak terlalu banyak jaraknya ya, tidak terpaut banyak kalau dorsal. Ya, tapi biasanya kranial itu akan jarak ini perbedaannya akan jauh ya. Nah, sebaliknya kalau kita tekuk vertikal, kalau yang lebih apa namanya yang mengalami sakit lebih pendek berarti dia luxatio caudal. Caudal. Good. Sip. Nah, ini kalau kita lakukan kita ringkas tanda-tanda klinisnya itu adalah berdasarkan femur, posisi berdiri, kemudian trochanternya tadi dan penarikan kaki belakang tadi yang sudah saya jelaskan itu. Jadi adik-adik sudah bisa jawab tadi. Nah, femurnya biasanya kamu kalau dilihat tadi kalau dilihat inspeksi tadi ya, kalau biasanya luxatio anterior itu sudah pasti mengalami abduksi. Jadi abduksi itu adalah dia ya. Jadi abduksi, jadi dia menjauhi tubuh ya dan supinasi. Kalau luxatio caudal abduksi. Jadi gampang aja. Sebenarnya antara luxatio anterior dorsal ini hampir sama selalu perbedaannya ya. Kemudian luxatio caudal dan intrapelvis itu cirinya hampir sama.
Kemudian kalau di posisi berdiri, tadi sudah saya jelaskan sedikit, kaki tidak ditapakkan, diangkat tinggi-tinggi ya. Kalau dorsal diangkat juga, tapi tidak terlalu tinggi ya. Nah, tadi saya katakan luxatio cauda tetap dipijakkan, tapi nyeret biasanya ya, sama dengan intrapelvis. Nah, kalau trochanter itu semua tiga-tiganya mengalami peninggian. Karena apa? Kan tadi lepas, kecuali luxatio intrapelvis ini terdepres karena dia letaknya langsung di tengah dan itu amat sangat sulit untuk dilakukan reposisi ya. Nah, ini adalah terapinya. Terapinya itu ada dua sebenarnya, ada reposisi tertutup dan reposisi terbuka. Kalau dia masih muda, kalau luksasionya tadi berjalan tidak terlalu lama, maksudnya antara dia dibawa dengan kejadian itu tidak terlalu lama, boleh disarankan, kalau saya sarankan reposisi tertutup dulu daripada kalau kita lakukan reposisi terbuka. Nanti tekniknya itu lebih baik secara langsung ya, nanti enggak ini, kalau ini agak susah. Jadi biasanya itu memang ini jempol kita ini masuk ke sela antara caput femoralis dengan acetabulum, ini kita tarik, kemudian kakinya ini kita tarik dulu ya, kemudian dimajukan jadi kayak engsel gitu, terus dimasukkan klok gitu. Ya. Itu sebaiknya pakai ini. Nah, tadi setelah yang penting ini juga akan membantu balutan tadi. Jadi gini, kalau luxatio itu anterior, setelah di X-ray, setelah kita tahu bahwa luxatio anterior, kemudian kita lakukan reposisi. Nah, kalau sudah dilakukan reposisi, kita pastikan dengan X-ray lagi, kalau sudah benar. Nah, kalau anterior dan dorsal, itu dibantu dengan balutan yang disebut dengan Emersling. Ya, Emersling. Nah, itu nanti kamu boleh lihat di mana aula itu bagaimana tekniknya Emersling, ada jenis balutan. Nah, itu untuk menangani kasus luxatio anterior maupun dorsal ya. Nah, kalau luxatio itu jenisnya caudal ya, itu kita lakukan pembalutan. Jadi setelah kita reposisi, kita X-ray tepat sudah masuk, kita balut dengan balutan namanya Hopeless. Ya, jadi tahu ya nanti jawabannya ketika ada ujian. Nah, reposisi terbuka ini bila kalau sudah reposisi tertutup tidak bisa kita lakukan dan sudah coba tidak berhasil, boleh kita lakukan reposisi terbuka ya. Prognosa tadi jika penanganan dini prognosanya bagus ya. Saya katakan tadi semakin cepat, kenapa? Kalau terlalu lama acetabulum yang tadi ditinggalkan oleh caput femoralis itu akan terisi oleh jaringan ikat, dan ini kalau kita kembalikan lah, ini sudah terisi oleh jaringan ikat, caput femoralisnya kan nggak bisa kembali dengan sempurna gitu. Jadi tempatnya sudah diisi oleh jaringan ikat, itu yang menjadi problem sehingga akhirnya setelah kita reposisi lepas lagi. Nah, kalau seperti itu harus saya sarankan reposisi terbuka ya. Tadi juga saya sudah katakan bahwa intrapelvis itu prognosanya jelek. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Nah, karena waktunya kurang hampir 10 menit ya, kurang ya. Nah, ini saya mau jelaskan tentang hip dysplasia. Ya. Jadi nanti biar kalian paham apa perbedaannya. Nah, hip dysplasia ini adalah istilah lainnya adalah coxoplana leg paters disease, osteochondrosis, subluxatio persendian panggul. Nah, bersama kan dengan tadi, tapi dia disebut dengan subluxatio. Jadi belum lepas secara keseluruhan. Itu biasanya ciri dari hip dysplasia. Nah, hip dysplasia sendiri itu adalah perkembangan abnormal persendian panggul. Nah, dan ini bersifat herediter. Jadi diturunkan. Makanya biasanya kalau Pak ada turunannya hip dysplasia, jangan dikawinkan. Karena nanti akan kasihan anaknya, nanti ada kemungkinan dia mengalami hip dysplasia, dan itu mungkin harus untuk memastikan itu kalau di luar negeri itu ada sertifikat bahwa anjing ini bebas hip dysplasia. Contoh, karena dulu pernah saya punya pasien dan mereka sangat kecewa, dia beli dari Bandung,
anjing Samoyed, ya, anjing Samoyed, dia beli 50 juta zaman dulu loh. Itu saya masih di belakang kok, apa namanya, ininya, apa, rumah sakitnya, ya. Itu beli 50 juta, umur 1 tahun sudah terdiagnosa hip dysplasia. Nah, kalau sudah kayak gini susah. Dia kecewa banget sama orangnya, mau komplain, nggak tahu mau komplain atau gimana sama penjualnya. Nah, itu nggak tahu nanti itu dikembalikan atau tidak. Nah, kalau di Indonesia itu belum ada sertifikat bebas hip dysplasia itu, jadi kita tidak bisa memastikan bahwa apa yang kita punya anjing ini sudah bebas hip dysplasia atau tidak, ya. Sering terjadi pada anjing jenis besar, jadi misalnya gembala Jerman, Labrador, Retriever, Rottweiler, ya. Jadi ini mungkin kalian sudah pernah pada radiologi dulu, kalian ada tugas antara hip dysplasia dengan luxatio, ya. Jadi memang penyebabnya kenapa pada anjing besar, ya? Karena kalau pada anjing besar itu dia sudah mengalami kelainan, ya. Jadi ininya sudah tidak normal, dengan perkembangan umur dan tubuhnya semakin besar. Ini tuh ligamen yang apa namanya, ligamentumnya itu ligamentum teres yang menggabungkan antara caput dengan acetabulum ini longgar kalau secara genetik, ya. Nah, itu semakin berat dia semakin longgar. Nah, ini makanya dia akan lebih gampang pada anjing-anjing besar mengalami hip dysplasia, ya. Nah, penyebabnya itu ini ada 2 hal penyebabnya pada hip dysplasia, gabungan. Jadi ada gangguan vaskularisasi caput femoralis, sehingga karena adanya gangguan vaskularisasi biasanya caputnya ini tidak berbentuk sempurna dan apa namanya, acetabulumnya juga tidak berbentuk sempurna, sehingga makanya ketidaksempurnaan itu semakin apa terlihat ketika ada kombinasi penyimpangan genetik dan faktor lingkungan tadi. Jadi misalnya kalsiumnya terlalu tinggi. Kalsium tinggi tulangnya itu kan semakin apa keras, ya, kuat. Nah, kalau itu kan dia lebih gampang bergeser, ya. Karena tidak akhirnya tebel, akhirnya tidak sudah ininya enggak sesuai. Nah, itu nanti dia tambah kuat, apa namanya, tambah apa istilahnya tidak masuk gitu loh, ya. Kemudian obesitas, ya tadi obesitas ini tulang panggulnya sudah tidak kuat, ligamentum teresnya tidak kuat menyangga, dia kalau tambah berat semakin lebih longgar gitu, ya. Kemudian juga latihan yang berat. Exercise yang berlebihan ini juga akan, kalau dia sudah punya bakat itu akan memperparah, ya. Yang keempat ini saya tambahkan, ini juga kandang. Ya, kandang ini juga berpotensi. Kandang yang licin, jadi kandang yang terbuat dari lantainya itu yang lantai keramik kayak gitu-gitu, tidak semen, itu lebih berpotensi akan memperparah kejadian hip dysplasia. Karena pada dia licin, dia itu kan berarti kalau sudah licin, dia itu lebih nahan berat badannya. Jalannya pelan-pelan. Nah, itu gampang terpleset. Nah, kalau sudah terpleset pasti akan memperparah terjadi hip dysplasia tadi, ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, ini tadi ligamentum teresnya menjadi lebih panjang, kendor, rapuh, dan mudah sobek, ya. Pada umur lebih dari 1 tahun, tanda-tanda hip dysplasia akan lebih jelas, dan biasanya terjadi artritis juga, ya. Kalau masih kecil, itu belum kelihatan, karena berat badannya, maksudnya tulang pinggulnya ini tidak menahan berat badan yang lebih besar. Tapi karena kalau dia sudah besar, kemudian terjadi obesitas, tulang pinggulnya ini akan menahan beban yang berat sehingga lebih gampang terjadinya akhirnya luxatio, lepas semuanya begitu, ya. Nah, ini bentuk-bentuk kelainan hip dysplasia berdasarkan besar sudut yang dibentuk itu ada 3. Ada coxoplana, ya, sudutnya kurang dari 130. Jadi sudut yang normal itu adalah 130. Jadi antara caput femoralis dan acetabulum itu adalah dia membentuk 130. Nah, kalau kurang dari 130 itu disebut coxoplana. Kalau bentuknya 90 derajat, jadi dia kaku kayak gini, itu berarti coxopara. Kalau lebih gini, itu adalah coxovalga, ya. Coxoplana, coxovara, coxovalga. Jadi coxoplana itu yang kurang dari 130, coxovara itu yang bentuknya sudutnya 90 derajat, coxovalga itu yang lebih dari 130.
Nah ini koksoplana. Jadi koksoplana itu kan dia kurang. Jadi dia agak apa? Berarti agak begini, agak masuk ke dalam. Ya, jadi ininya acetabulumnya ini caput memorinya agak masuk ke dalam. Jadi dia juga nggak sempurna nanti jalannya ya. Nah, coxovalga ini berarti dia sudutnya ini lebih dari 130. Nah, kalau ini kan kurang dari 130, ini lebih dari 130 ya. Kalau coxovara tadi 90 derajat ya. Tanda-tanda klinis umur kurang dari 1 tahun terlihat gejala subluxatio. Ya tadi sebenarnya kalau kurang dari 1 tahun belum kelihatan ya. Kemudian jalannya biasanya dari belakang itu pincang ya. Kemudian loncat biasanya kalau naik tangga ya. Kemudian nah ini tadi karena kesulitan waktu naik tangga ya. Kemudian kalau sudah luxatio ya nanti gambaran ciri-cirinya seperti luxatio ya. Nah, diagnosa ini berdasarkan riwayat hidup. Jadi apakah ada keturunannya yang mengalami hibisplasia. Nah, kalau tadi karena trauma, kalau ini tidak ada trauma sebenarnya. Tidak ada trauma tapi ada kesulitan dia berdiri. Biasanya kalau ciri khas pada hibisplasia itu, jadi gini, terutama pada anjing-anjing besar ya, dia itu kesulitan untuk bangun dari tidur. Ketika dia habis tidur, mau berdiri itu agak susah. Tapi setelah itu jalannya normal. Itu ciri khas dari hibisplasia. Jadi kalau ada klien yang sudah memberikan keluhannya seperti itu, ini anjing saya kenapa ya dok? Kalau bangunnya susah, tapi kalau sudah bangun jalannya normal, itu ciri khas dari hibisplasia ya. Kemudian kita ronsen, itu yang paling tepat ya. Jadi posisinya adalah rebah dorsal atau kalau istilah radiologinya adalah berarti posisi ventrodorsal ya, ventrodorsal dan hewan teranestesi ya. Karena apa? Nanti ditarik ini sakit. Jadi hewannya harus teranestesi ya. Nah, ini adalah gambaran radiologi sendi coxofemoral normal pada anjing. Tadi sudah ya. Jadi ini bentuknya, ini ulcus femoralisnya, itu bentuknya seperti U. Ini caput femoralisnya, cekung seperti ini acetabulumnya seperti bulan sapit. Oke, ini dari 3 ini yang kita lihat biasanya. Nah, seperti ini, kita lihat. Ini yang mengalami kelainan adalah sebelah kanan. Lihat, caput femoralisnya dia datar. Tidak cembung seperti kiri. Acetabulumnya normal. Acetabulumnya normal, dia masih cekung seperti bulan sapit. Tapi lihat, caput femoralisnya datar. Ya. Nah, ini adalah yang parah dua-duanya. Ya. Oh, sorry. Nah, ini parah dua-duanya. Ya, bilateral hip dysplasia. Ini acetabulumnya, lihat, dia tidak cekung. Ya, tidak perlu seperti bulan sapit, ini terisi. Nah, ini kemudian caput femoralisnya sih sebenarnya tidak terlalu jelek ya. Ini adalah gabungan antara yang mengalami gangguan adalah baik acetabulum maupun caput femoralisnya ya itu. Nah, ini yang bentuk coxopara. Ini bentuk coxopara, dia 90 derajat ini. Nah, 90 derajat. Lihat ulcus femoralisnya tidak terbentuk sama sekali. Ini menggambarkan bahwa caput femoralisnya datar. Sehingga dia tidak bisa masuk ke acetabulumnya. Ini yang sangat parah ya. Nah, kalau dari gambar ini, coba. Mana? Ini saya bilang kiri, ini kanan. Mana yang disebut dengan luxatio, mana yang disebut dengan hibisplasia? Kiri luxatio. Yang kiri Kanan luxatio. hibisplasia. Oke, good. Kiri ini luxatio karena bentuknya normal, ya. Nah, ini bentuknya tidak normal. Ini adalah yang hibisplasia. Ini adalah bilateral hip luxatio. Oke, good. Nah, ini yang saya katakan. Terapinya berbeda. Jadi terapinya tidak bisa dibuat seperti tadi harus dikembalikan lagi, tapi terapinya adalah dengan tindakan operasi. Kalau tidak mau tindakan operasi atau kalau masih ringan, boleh kita lakukan satu pengaturan lingkungan. Pengaturan lingkungan itu jadi kita kurangi exercise-nya, kemudian berat badannya dikurangi, kemudian
kandang jangan licin ya. Kemudian terapi ditujukan untuk mengurangi rasa sakit, boleh diberikan glukosamin, kondroitin, aspirin, kortison, dan butosalamin ya. Itu untuk terapinya. Tapi kalau sudah parah, kita harus lakukan tindakan operasi ya, yaitu femoral hip osteectomy, triple pelvic osteotomy, dan total hip. Ini nanti tergantung jenis dari separah apa namanya hip dysplasia-nya. Biasanya kalau di Indonesia yang masih dilakukan tuh yang ini. Jadi femoral hip osteectomy. Jadi ini cabut femorusnya kita potong. Kita potong. Ini memang tidak menyelesaikan masalah. Maksudnya dia tetap pincang, tapi dia tidak sakit, dia tidak nyeri. Nanti ini akan terjadi persendian palsu ya, pseudoartritis nanti ini di sini. Nah, ini dia akan membuat persendian baru di sini. Nah, kakinya pincang tapi tidak sakit. Nah, ini adalah cabut femoralis yang diambil. Ini biasanya dilakukan pada gangguan yang mengalami gangguan adalah cabutnya. Ya, cabutnya. Dan kenapa? Itu yang membuat sakit itu geserannya itu. Nah, makanya cabut femoralisnya diambil biar tidak jadi kegeseran sehingga akan lebih mudah, ya. Nah, ini triple pelvic osteotomy, ini biasanya acetabulumnya yang dipotong ya. Jadi ini dipotong yang maksudnya mengalami acetabulumnya yang mengalami kelainan ya. Jadi ini kita potong biasanya pada daerah os pubis, kemudian ilium, kemudian acidicum ini potong sehingga dia bentuk cekung seperti ini, sehingga kalau ini lebih dia bisa masuk lagi. Itu tekniknya, tapi ini jarang sekali di Indonesia belum pernah. Ya kalau saya memotong cabut bisa pernah, tapi kalau ini terus terang saya juga belum pernah. Nah, ini total hip replacement, jadi diganti semua dengan ini dari aluminium, dari stainless steel, aluminium ya, stainless steel ini biasanya juga manusia, tapi wah ini mahal sekali, rasanya juga belum pernah di Indonesia. Pencegahan, jadi lakukan seleksi radiografi umur 2 tahun karena tadi kelihatannya itu akan muncul umur 2 tahun ya. Kemudian seleksi anjing bebas hip dysplasia dari OVA kalau Indonesia belum ada. Tadi pengaturan pola pakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kelebihan waktu karena ini mau praktikum radiologi ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada dong. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.